Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yo, perkenalkan, nama saya Bambang Anugrah Firdaus, peserta Latsar CPNS tahun 2025, angkatan 16 kelompok 1. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya belajar agenda 3 hari kedua, yaitu tentang rangkuman kelompok yang telah dibagikan. Yang pertama tentang kebocoran data KTP oleh hacker. Kebocoran data KTP seperti NIK, nama, alamat, tanggal lahir, dan foto oleh hacker merupakan pelanggaran serius terhadap privasi dan keamanan publik. Data ini bersifat permanen dan unik, sehingga begitu bocor, dampaknya dapat berlangsung jangka panjang. Dan jika seandainya data bocor melalui platform tertentu, misal seperti media sosial, e-commerce, atau jadwal lain, segera hubungi pihak platform tersebut untuk meminta bantuan dan laporkan kebocoran tersebut. Biasanya mereka memiliki mekanisme untuk menangani kebocoran data dan bisa memberikan perlindungan tambahan. Kita juga dapat lapor ke Komisi Perlindungan Data Pribadi, memiliki layanan pengaduan untuk masalah terkait data pribadi dan pelanggaran keamanan data. Dan jika seandainya bank yang mengalami kebocoran data, kita dapat langsung mengadu ke customer service untuk memblokir akun bank kita. Kesimpulannya, digitalisasi itu bukan cuma soal layanan. Jadi online atau lebih praktis, tapi soal tanggung jawab untuk menjaga keamanan data masyarakat. Kalau keamanannya lemah, kepercayaan publik bisa hilang. Jadi, mari kita jadikan kasus ini sebagai pelajaran penting, supaya ke depan kita bisa membangun sistem digital yang lebih aman, transparan, dan bisa dipercaya. Yang kedua, tentang kurangnya jaminan keaslian dokumen elektronik sebagai tantangan transformasi digital pemerintahan. Di sini saya mengetahui bahwa cara kita memastikan bahwa dokumen elektronik itu asli atau tidak, yang pertama dengan tanda tangan elektronik digital atau digital signature. Yang kedua, sertifikat digital atau digital sertifikat. Yang ketiga, enkripsi atau encryption, yang itu mengubah dokumen ke bentuk terenkripsi sehingga hanya bisa dibuka oleh pihak yang berwenang. Keempat, blockchain. Itu seperti menyimpan jejak autentikasi dan perubahan dokumen secara permanen dalam rantai blok. 5. Digital watermarking, menyematkan tanda khusus seperti logo, metadata, atau kode unik ke dalam dokumen tersebut. 6. Electronic Document Management System atau EDMS, sistem manajemen dokumen dengan fitur audit trail, version control, dan otoritas akses. Kesimpulannya, penerapan keamanan digital melalui enkripsi dan tanda tangan elektronik didukung dengan peningkatan kecakapan ASN dan memanfaatkan teknologi secara aman, serta penguatan etika dan budaya digital menjadi langkah strategis untuk menjamin keaslian dokumen elektronik. Upaya ini sekaligus mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan yang transparan, efektif, dan terpercaya. Ketiga itu tentang kesenjangan kompetensi digital dan ancaman cyber pada ASN. Tidak semua ASN itu mempunyai kemampuan digital yang sama. Ada yang cepat beradaptasi, ada pula yang masih kesulitan memahami aplikasi, keamanan data, dan sistem digital. Inilah yang disebut kesenjangan kompetensi digital. Jika kesenjangan ini dibiarkan, pelayanan publik bisa terganggu. ASN yang kurang siap secara digital akan kesulitan mengelola data, mengoperasikan aplikasi, bahkan berisiko melakukan kesalahan dalam sistemnya. Solusinya, ASN perlu terus ditingkatkan kompetisinya melalui pelatihan digital, literasi cyber, dan membiasakan penggunaan teknologi. Dengan begitu, mereka tidak hanya mampu bekerja lebih baik, lebih efektif, tapi juga lebih aman. Selain meningkatkan skill, perlindungan terhadap ancaman cyber juga harus diperkuat, mulai dari penggunaan sistem keamanan berlapis, SOP yang jelas, hingga berkoordinasi dengan lembaga terkait. Terakhir itu tentang analisis ancaman digitalisasi pada Pusat Data Nasional atau PDN. PDN ialah tempat menyimpan data pemerintahan. Semua data penting itu ada di sini. Data pelayanan publik, keuangan, sampai data pribadi masyarakat.
Kalau PDN-nya terganggu, banyak layanan yang bisa lumpuh. Ancaman yang dapat mengintai PDN itu seperti kebocoran data. Pertama, kebocoran data itu seperti data sensitif bisa dicuri dan disalahgunakan. Kedua itu ransomware, hacker bisa menyandra data dan meminta tebusan uang sebagai gantinya. Yang ketiga, ancaman dari orang dalam, oknum internal bisa menyalahgunakan akses data yang ada. Keempat, kegagalan sistem, seperti gangguan listrik, error sistem, atau bencana alam yang bisa menghentikan PDN. Kelima, ketergantungan teknologi asing. Ada resiko pintu belakang seperti backdoor dari perangkat asing. Dampaknya jika PDN itu diserang itu, yang pertama, kepercayaan masyarakatnya runtuh. Kedua, layanan pemerintah bisa berhenti. Yang ketiga itu, keamanan negara bisa terancam. Solusinya untuk melindungi PDN itu seperti yang pertama, gunakan enkripsi dan firewall berlapis. Kedua, bentuk tim keamanan cyber yang tangguh. Ketiga, audit keamanan secara rutin. Keempat, edukasi pegawai agar sadar ancaman digitalisasi. Yang kelima, kembangkan teknologi dalam negeri. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang pengalaman pribadi saya belajar pada hari ini. Apabila ada kata yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. We are family. Afiknam Jagat Samagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahoo!